Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur senantiasa ya kita sama-sama panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada sore hari ini insya Allah sampai pukul 15.30 kita akan melaksanakan sesi perkuliahan di pekan terakhir sebelum UTS ya. Jadi harapannya ini menjadi bagian yang bisa kalian manfaatkan untuk sesi diskusi ya. Artinya pekan ini kita menghabiskan materi-materi yang harusnya sudah selesai ya di di sebelum UTS karena masuk juga dalam bagian untuk bahan soal UTS-nya ya. Dimana kemarin saya sudah mengkonfirmasi untuk jadwal satu lagi ya untuk materinya. Jadi besok itu bisa disediakan waktunya, insya Allah ya. Artinya kita hanya bisa berencana, tapi Allah lah yang maha menentukan. Adapun untuk yang hari ini sebetulnya harusnya ya sesuai rencana kita itu kan pekan kemarin ya. Tapi karena saya tidak bisa, jadi akhirnya baru terlaksana insya Allah pada sore hari ini. Oke, untuk materi pada sore hari ini itu videonya atau materi pembelajarannya sudah saya sharekan. Harapannya juga kalau dari saya itu sudah disimak dan dicatat ya. Karena nanti buku catatan kalian itu wajib dikumpulkan sebelum jadwal UTS ya. Terserah mau hari apa saja, pokoknya sebelum jadwal UTS. Karena nanti pada saat jadwal UTS kalau buku catatannya belum ada di meja saya, berarti saya anggap tidak mengumpulkan. Yang artinya pula tidak ada nilai keaktifan ya pada saat sesi perkuliahan ya, karena buku catatan itu juga menjadi bagian penting bagi mata kuliah kita ini, karena harapannya kalian bisa menyimak, tidak hanya sekedar menyimak tetapi mencatat hal-hal penting yang itu bisa dituliskan di bukunya masing-masing ya, tetapi tidak dalam potongan-potongan lembar-lembar kertas ya, karena nanti hilang, karena harapannya itu juga bisa menjadi bahan belajar kalian. Oke, untuk yang pertama kita akan mengadakan sesi tanya jawab ya. Kalau saya lebih ke mereview kembali, kemudian menilai keaktifan mahasiswa, bagaimana pemahaman kalian berkenaan dengan materi yang sudah kalian simak ya di videonya. Untuk sesi yang pertama ini adalah babnya tentang pertumbuhan mikroba atau lebih spesifiknya pertumbuhan bakteri ya. Jadi silakan nanti digilir saja untuk menjawabnya ya, karena kan jumlahnya juga cuma 4, jadi kalian tidak perlu berkompetisi untuk rebutan ya, karena semuanya pasti kebagian ya. Baik, sebelum ada sesi untuk tanya jawab ya berkenaan dengan materi pertumbuhan mikroba, sedikit pengantar dari saya bahwasanya kalau kita mendengar istilah pertumbuhan, sebetulnya ini bukan sesuatu yang sifatnya asing ya. Yang pertama itu, yang kedua bukan sesuatu yang hanya spesifik terkait mikroba atau bakteri. Tapi sifatnya ini umum untuk semua makhluk hidup. Jadi makhluk hidup itu wajib ya melaksanakan proses pertumbuhan. Jadi kalau tidak ada tahap atau proses pertumbuhan ini ya tidak bisa disebut sebagai makhluk hidup kan begitu. Karena ini menjadi syarat mutlak bahwasanya tubuh manusia, kalau memang itu adalah objeknya manusia, tubuh tumbuhan atau tubuh hewan itu harus ada proses pertumbuhan yang signifikan tentunya ya. Jadi prosesnya itu tentunya ditandai dengan adanya pembelahan sel. Oleh karena itu perlu kita pahami bahwasanya setiap makhluk hidup tentu memiliki karakteristik sel yang berbeda-beda. Meskipun secara umum setiap makhluk hidup pasti memiliki sel. Dari karakteristik tipe selnya saja, walaupun kita sama-sama makhluk hidup seperti yang lainnya,
karakteristik sel manusia dengan bakteri tentu sangat berbeda ya. Ini sudah dijelaskan di materi awal ya, bahwasanya memang kita mengenal ada tipe sel yang bersifat eukariot sama tipe sel yang bersifat prokariot ya. Bakteri memiliki tipe sel yang bersifat prokariot. Dari segi komponen-komponen selnya masih terhitung sederhana ya. Kemudian pembelahan selnya juga masih sangat sederhana. Yang membedakan secara prinsip adalah kalau dia prokariot itu tidak memiliki yang kita sebut sebagai membran sel ya, atau membran inti, sorry. Nah, kalau untuk eukariot itu sudah memiliki membran inti. Nah, dalam hal ini bisa kita simpulkan bahwasanya meskipun kita memiliki sel ya, sama-sama memiliki sel, tetapi karakternya bisa berbeda-beda. Nah, ini pun akhirnya menjadi penentu atau faktor yang menentukan proses pertumbuhan dari masing-masing makhluk hidup tersebut. Jadi kita tidak bisa menyamakan pertumbuhan mikroba dengan pertumbuhan hewan dengan pertumbuhan manusia. Tidak bisa kita samakan. Yang jelas pertumbuhan itu kita ingin mengamati adanya perubahan yang signifikan, baik itu yang meliputi dari segi ukurannya, volumenya, jumlahnya. Nah, itulah yang kita sebut sebagai pertumbuhan. Nah, kalau pada manusia hewan kita mudah sekali mengamati pertumbuhan yang secara individu. Karena pertumbuhan per individu tentu memiliki karakteristik yang berbeda-beda ya antara satu manusia dengan manusia yang lain begitu. Nah, tetapi dalam hal ini bakteri akan sulit kita amati. Karena kan bakteri itu kalau dalam kondisi hidup itu kan susah ya untuk kita amati per individunya seperti apa. Oleh karena itu, dalam memahami pertumbuhan pada bakteri dengan pertumbuhan pada manusia itu tentulah berbeda. Meskipun pada prinsipnya sama. Nah, nanti kita lihat ya perbedaannya seperti apa. Nah, itu untuk pengantarnya. Jadi kita akan banyak membicarakan terkait bagaimana sih bakteri itu bisa tumbuh, memperbanyak diri, jumlahnya bisa banyak, bagaimana apa yang terjadi dalam prosesnya. Nah, itu kita akan belajar atau kupas satu persatu ya. Baik, yang pertama langsung saja ya. Di sini pertanyaannya, apa itu pertumbuhan mikroba? Ya, dalam hal ini adalah bakteri ya. Jadi silakan jelaskan apa itu pertumbuhan mikroba. Oke, di sini sudah ada yang raise hand ya atas nama Teresia. Silakan Teresia. Jadi kinetika pertumbuhan itu pertumbuhan mikroba yaitu menggambarkan bagaimana proses pertumbuhan mikroba selama fermentasi yang berlangsung dengan menerangkan hubungan antara laju kecepatan dan pertumbuhan spesifik dengan substrat yang digunakan, Bu. Jika kita menyebutkan pertumbuhan mikroba, maka hal itu berarti perbanyakan jumlah sel mikroba. Pengukuran pertumbuhan mikroba bisa diukur dari pertambahan biomasa atau jumlah sel. Perbanyakan sel ini berlangsung cepat hingga dalam kurun waktu yang singkat. Bisa didapatkan jumlah mikroba yang sangat banyak, Bu. Sudah, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Silakan yang lainnya. Mau ada yang menambahkan boleh? Putu, Ibu. Iya, silakan Putu. Apa itu pertumbuhan mikroba bakteri? Pertumbuhan mikroba bakteri yaitu peningkatan unsur sel yang dapat menghasilkan peningkatan pada ukuran sel, jumlah sel, atau keduanya. Sudah, Ibu, cukup. Baik, kita lihat ya jawabannya dari Teresia dan Putu. Apakah sudah memenuhi dari apa yang disebut dengan pertumbuhan mikroba ya, dan dalam hal ini adalah bakteri begitu. Nah, di awal tadi saya sudah menyampaikan ya, sebetulnya istilah pertumbuhan itu semua makhluk hidup itu pada prinsipnya sama. Ya.
ada perubahan yang signifikan dari segi strukturnya ya. Kemudian unsur-unsur selnya yang mana tentunya perubahan itu arahnya meningkat gitu ya, bukan malah menurun gitu. Apa saja? Misalkan ukurannya ya, jumlah selnya atau keduanya. Nah, dalam hal ini istilah pertumbuhan tentu menjadi parameter yang wajib ya. Kenapa? Karena kita tidak bisa dikatakan dapat hidup dengan baik kalau pertumbuhan kita terhambat. Ya, karena pertumbuhan ini ya mutlak sangat dibutuhkan ya terjadi pada makhluk hidup. Nah, dalam hal ini bakteri pun juga harus melaksanakan atau mengalami yang disebut dengan proses tumbuh itu tadi. Nah, namun ada bedanya lagi dengan manusia, dengan hewan, dengan tumbuhan. Kita ingat bahwasanya kalau bakteri ini kan sifatnya dia seluler, ya. Beda dengan manusia, beda dengan hewan yang sifatnya itu adalah multiseluler. Jadi kalau yang sifatnya uniseluler seperti bakteri kan cuma satu sel ya. Jadi sangat sulit sebetulnya untuk mengamati pertumbuhannya seperti apa kalau dia hanya diamati secara individu. Nah, oleh karena itu memang berbeda dengan mempelajari pertumbuhan pada makhluk hidup manusia. Kalau pada bakteri, dia lebih bukan ke individunya, tetapi lebih ke populasinya atau lebih ke koloninya. Di mana kita tahu bahwasanya koloni atau populasi itu kan tidak hanya satu sel saja, tapi lebih dari satu sel ya, sehingga kita bisa atau mampu melihat bentuk koloni bakteri itu seperti apa. Nah, kalau pada gambar ini kan yang berwarna putih-putih ini, yang bulat-bulat ini adalah koloni. Tapi kita tidak bisa menyebutnya itu sebagai individu. Karena di dalam koloni itu terdiri dari banyak individu-individu ya atau spesies-spesies. Jumlahnya bisa puluhan, bisa ratusan begitu ya. Nah, dalam hal ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya dalam mempelajari pertumbuhan dari populasi bakteri itu tadi ya itu menjadi apa ya bagian penting karena yang namanya koloni itu sudah dipastikan dalam suatu populasinya itu memiliki karakteristik yang sama atau dari golongan yang sama bakterinya. Sehingga dengan adanya pertumbuhan koloni, jumlahnya bertambah, itu kita sebut sebagai pertumbuhan. Nah, itulah pertumbuhan bakteri. Ya, meskipun kita tidak bisa menyebutnya sebagai pertumbuhan individu, tapi lebih pada pertumbuhan populasi yang kita amati dari munculnya atau tumbuhnya koloni ya dari sebuah apa ya bukan sebuah ya dari bakteri tertentu pada media tertentu pula ya tentunya dalam hal ini menunjang ya karena media itu kan berisi nutrisi yang menentukan pertumbuhan sama halnya dengan manusia pertumbuhan manusia juga sangat ditentukan asupan nutrisi yang diterima ya jadi pada prinsipnya sama tetapi kita hanya berbeda kalau bakteri itu sifatnya dia banyak ya koloni, tetapi kalau pada manusia, hewan, tumbuhan itu sifatnya individu. Itu pun sifatnya makro ya, artinya kita tidak perlu memerlukan yang disebut sebagai alat bantu itu tadi ya untuk mengamati populasi tersebut ya. Oke, itu untuk pengertian dari pertumbuhan ya, karena ini merupakan dasar istilah dasar yang harus kalian pahami ya sebelum lanjut untuk berbicara banyak terkait pertumbuhan pada bakteri. Nah, setelah kalian tahu ya apa sih pengertian dari pertumbuhan bakteri, nah sekarang karakteristiknya. Karakteristik dari pertumbuhan bakteri itu yang seperti apa sih? Bakteri disebut tumbuh itu yang seperti apa? Nah, ini perlu kalian pahami. Oke, di sini sudah ada yang raise hand atas nama Vivi. Silakan Vivi. Baik, Bu. Jadi karakteristik pertumbuhan mikroba pada bakteri, jadi pertumbuhan mikroba atau pertambahan jumlah sel mikroba itu berlangsung selama nutrisi masih cukup tersedia. Pertumbuhan mikroba dapat diukur dengan melihat kenaikan biomasa dan jumlah sel. Juga selama pertumbuhan, mikroba menghasilkan metabolit primer atau sekunder berupa produk. Sekian, Bu. Oke, baik. Kita lihat ya, apa benar yang diuraikan oleh Vivi tadi ya untuk karakteristik dari pertumbuhan ya. Yang pertama jelas harus ada perubahan komponen selnya
yang meliputi apa aja ukurannya, jumlahnya, volumenya. Jadi ini menjadi parameter bakteri itu mengalami pertumbuhan ya. Dengan adanya pertambahan jumlah sel mikroba. Nah, ini kan sebagai penentu koloni ya. Jadi kalau dia tidak tumbuh ya kita tidak bisa melihat koloni dalam sediaan tertentu atau dalam media tertentu. Berarti kan tidak tumbuh itu bakteri ya. Nah, kemudian yang perlu kita pahami juga, media ini harus memenuhi nutrisi yang diperlukan oleh bakteri tersebut. Jadi kalau medianya tidak memenuhi nutrisinya, ya jangan berharap si bakteri ini bisa tumbuh. Karena kita harus paham pertumbuhan bakteri itu baru bisa terjadi, baru bisa berlangsung kalau nutrisinya cukup. Ya, paling tidak cukup lah. Cukup itu artinya sesuatu yang dibutuhkannya sesuai. Gitu. Nah, kemudian untuk pertumbuhan mikroba tadi ya, karena sifatnya di sini itu dia populasi, maka untuk melihat adanya perubahan atau tidak itu ya biasanya dari biomasanya atau jumlah selnya. Yang itu di dalam bentuk apa? Koloni itu tadi. Karena kalau kita berbicara masalah koloni bakteri, kita tidak lagi ngomongin spesies tunggal. Karena sangat susah ya untuk melihat bakteri satu sel itu sangat susah yang apalagi dalam kondisi dikulturkan. Dalam kondisi ditempatkan di media yang khusus ya sesuai dengan kesukaannya begitu. Nah, baru nanti kita bisa melihat adanya pertumbuhan itu kalau muncul koloni. Nah, ini sudah pasti bakteri itu mengalami proses pertumbuhan. Nah, kemudian sama halnya juga dengan manusia, bakteri pun juga melakukan proses yang kita kenal sebagai metabolisme. Karena metabolisme ini syarat mutlak juga, syarat terjadinya pertumbuhan ya ada metabolisme itu. Jadi dengan metabolisme inilah terjadi serangkaian reaksi kimiawi di dalam tubuhnya untuk memenuhi kebutuhan yang ada di dalam selnya. Nah, kalau untuk prosesnya tentunya kan menghasilkan yang kita sebut sebagai metabolit ya. Nah, sama halnya dengan manusia atau tumbuhan ya, ada metabolit primer, ada metabolit sekunder. Nah, bakteri pun juga begitu ya. Nah, dalam hal ini bakteri juga bisa menghasilkan metabolit primer dan metabolit sekunder. Yang itu biasanya dalam bentuk produk tertentu. Nah, ini nantinya kalau bisa kita ambil manfaatnya dari bakteri tertentu yang mungkin dia memiliki kemampuan bisa menghasilkan enzim tertentu ya atau menghasilkan produk tertentu yang memang itu dapat digunakan untuk kebutuhan manusia gitu itu sangat lebih efisien gitu ya karena dalam hal ini kan kita mengharapkan sesuatu yang dihasilkan oleh si bakteri ya terutama metabolis sekundernya ya. Nah, inilah karakteristik pertumbuhan mikroba. Jadi, kalau mikroba tidak mengalami ini yang disebutkan tadi, berarti ada sesuatu ya. Ada yang menghambat dalam proses pertumbuhannya. Sama halnya dengan manusia juga. Manusia itu kalau ada yang menghambat dalam proses pertumbuhannya, misalkan nutrisinya kurang, atau mungkin ada faktor genetik yang membuat kelainan. Nah, tentunya dalam hal ini juga berpengaruh, baik faktor secara eksternal maupun internal. Ya, oke, itu untuk karakteristik dari pertumbuhan mikroba. Oke, selanjutnya ini ada gambar ya pada slide. Ini adalah proses bagaimana si bakteri itu tumbuh ya. Karena sesuatu yang bersifat tumbuh ini kan berarti yang awalnya 1 jadi 2, yang awalnya 2 jadi 3, jadi 4 kan begitu ya. Artinya ada penambahan jumlah sel. Jadi nggak mungkin yang awalnya 1 jadi setengah itu nggak mungkin. Pasti akan bertambah. Nah, pada gambar ini silakan siapa yang akan menjelaskan ya proses pertumbuhan yang terjadi pada bakteri sesuai dengan gambar yang ada di slide. Oke, silakan raise hand tadi. Yang belum siapa ini? Desak Made yang belum ya? Iya Bu, saya Bu yang belum. Oke, silakan. Baik, proses pertumbuhan bakteri itu dimulai dari bakteri kan memiliki kromosom, kemudian kromosom pada bakteri ini akan menggandakan diri gitu Bu di dalam satu sitoplasma, kemudian dia akan berpisah namun masih tetap pada satu sitoplasma yang kemudian nanti akan membelah menjadi 2
sel. Begitu, Bu. Oke. Nah, sebetulnya pertumbuhan pada bakteri ya simple banget ya. Simple itu artinya kalau dibandingkan dengan manusia itu sangat kompleks ya, jauh banget itu ya. Karena kita lihat dari gambar, dari satu sel saja itu bisa menjadi dua. Jadi satu sel itu bisa langsung membelah dengan sel itu sendiri ya. Jadi kita lihat pada dasarnya kan kalau sel itu kan pasti memiliki kromosom ya, karena kromosom ini menjadi materi genetik utama. Jadi kromosom yang menyimpan karakteristik-karakteristik dari makhluk hidup tersebut ya. Jadi sebelum dia membelah atau terbagi menjadi dua, itu di dalamnya itu dia akan mendouble dulu atau kita kenal sebagai duplikasi kromosom. Jadi kromosomnya itu ya akan dikopi gitu ya, masing-masing nanti kebagian satu-satu gitu. Nah, setelah terbentuk dua kopian kromosom seperti ini dua kopiannya artinya dia sama persis ya, tidak menyimpang ya. Jadi memang difotokopi gitu ya, sama persis gitu. Nah, setelah terbentuknya dua kromosom ya, ini nanti lama-kelamaan bagian membran selnya ini itu akan membentuk lekukan seperti ini. Ini menandakan siap akan membelah jadi dua. Baru nanti dia terpisah seperti ini ya. Dan karakteristik antara satu dengan yang kedua ini sama persis dengan sel awalnya. Jadi lebih dikenal sebagai pembelahan biner ya. Jadi pembelahan biner itu satu sel menjadi dua yang memiliki karakteristik yang sama. Jadi tidak nyimpang sama sekali. Nah, inilah bakteri yang mengalami proses pertumbuhan. Jadi awalnya satu jadi dua, dua nanti masing-masing tuh belah lagi jadi dua lagi, dan seterusnya. Sehingga kan jumlah selnya semakin banyak tuh. Sehingga kita bisa mengamatinya dalam bentuk koloni itu tadi. Tapi kalau hanya dalam bentuk satu sel saja itu akan sulit untuk kita amati. Apalagi kalau dalam pengkulturan di media ya. Tapi kalau diamati menggunakan mikroskop ya tentu bisa-bisa saja, karena kan biasanya kalau mikroskop itu kan kondisi sel bakterinya kan sudah mati ya. Itu pun harus diberikan perlakuan untuk pemberian warna ya. Oke. Setelah kalian paham ya berkenaan dengan pertumbuhan bakteri itu seperti apa, sekarang dilanjut. Nah, dalam proses pertumbuhan bakteri itu ada istilah waktu generasi ya. Silakan siapa yang akan menjawab, memberikan penjelasan mengenai apa itu waktu generasi. Silakan. Oke, silakan Vivi. Baik, jadi waktu generasi itu merupakan waktu yang diperlukan untuk membelah diri dari satu sel menjadi dua sel sempurna. Itu waktu yang diperlukan oleh sejumlah sel atau massa sel menjadi dua kali jumlah atau massa sel yang disebut double timing atau waktu penggandaan. Oke. Ya, penggandaan atau kita kenal sebagai doubling time. Ya, doubling time itu adalah waktu yang diperlukan si bakteri itu untuk mengganda dirinya sendiri. Karena dalam hal ini tentunya setiap bakteri memiliki waktu yang berbeda-beda. Ya, ada dalam hitungan detik, menit, ya tergantung juga dari kecepatan pertumbuhannya. Tapi yang jelas kecepatan pertumbuhan ini harus ada perubahan dari waktu ke waktu, ya, terutama dari segi jumlahnya. Nah, tentunya dalam hal ini waktu generasi itu kalau dihitung secara manual itu mungkin kalau dalam kelipatan 1, 2, 3 masih mudah ya menghitungnya gitu. Apalagi ini kan pakai rumus perpangkatan gitu. Jadi kalau pembelahan biner ya perhitungan waktu generasi misalkan satu sel bakteri itu nanti menjadi 2 sel. Terus 2 sel menjadi berapa? 4 sel. 4 sel menjadi berapa? 8 sel.
8 sel menjadi berapa lagi, terus berapa lagi, dan seterusnya. Ya kalau jumlahnya masih puluhan masih mudah kita menghitungnya, apalagi pakai perpangkatan. Tapi kalau jumlahnya itu sudah sampai ratusan, bahkan ribuan, selama medianya masih ada, nutrisi masih ada, kan tetap lanjut aja dia hidup ya. Kecuali kalau nutrisinya udah habis ya berarti selesai gitu. Nah, makanya kita harus menggunakan logaritmik ya. Jadi apa namanya, harus ada rumus yang bisa menghitung waktu generasi dari bakteri. Nah, di sini waktu generasinya rumusnya adalah N ya sama dengan N0 2 pangkat N. Nah, tapi ini bukan waktu generasi yang bisa langsung kita masukkan di rumus gitu. Jadi kita harus menghitung dulu waktu generasinya itu rumusnya apa begitu. Jadi waktu generasi itu rumusnya adalah T per N, di mana T itu adalah waktu pertumbuhan eksponensial, N itu jumlah generasi. Nah, nanti bisa dilihat dari contohnya ya, kalau masih dalam bentuk rumus seperti ini kan masih bingung ya. Nanti kita bisa lihat. Nah, kalau kalian perhatikan pada rumus, yang bagian paling atas ini adalah bagaimana proses rumus itu diturunkan. Ya, tapi kalian nggak perlu nggak perlu pusing gimana cara menurunkan rumus ini ya, karena ini bukan konteks mata kuliah matematika, tapi paling nggak kalian paham saja. Dari rumus N sama dengan N02 pangkat N itu diturunkan, nanti rumusnya itu menjadi N sama dengan N kecil ya. N kecil ini sama dengan log N dikurangi log N0 ya per 0,301. Nah, ini diperoleh dari log 2 ini. Hasil dari penurunan rumus yang ada di atasnya. Jadi yang saya kasih tanda kotak ini ya, berwarna merah bata ini adalah rumus akhirnya. Jadi kalau semisal ada contoh ya, ketika N itu adalah 10 pangkat min 8, 10 pangkat 8, N0-nya adalah 5 kali 10 pangkat 7, dan T sama dengan 2, nah ini mudah saja. Bisa langsung dimasukkan ke dalam rumus. Ya. Log 10 pangkat 8 dikurangi log N0-nya berapa? 5 kali 10 pangkat 7. Dibagi log dari 2 itu adalah 0,301. Sehingga diperoleh nanti N kecilnya ini adalah 1. Tapi ini belum ketemu waktu generasinya. Karena waktu generasi itu rumusnya adalah T per N. Nah, T di sini berapa? 2. Ya. Kemudian N-nya adalah 1. Berarti T per N berarti 2 per 1. Berarti 2 jam. Jadi untuk mendapatkan jumlah 10 pangkat 8 ini silakan kalikan aja ini. Berapa ini 10 pangkat 8 ini? Itu untuk mendapatkan jumlah sel 10 pangkat 8 ini harus menghabiskan waktu 2 jam. Ya, nah luar biasanya bakteri kan itu ya. Bakteri itu bisa memperbanyak diri dalam hitungan menit, detik, jam, ya itu sudah berpuluh-puluh lipat kali ya jumlahnya. Oleh karena itu untuk mengamati bakteri itu ya tidak perlu lama-lama pertumbuhannya. Makanya ada istilah diinkubasi selama 24 jam. Itu berarti si bakteri itu bisa dibiarkan tumbuh selama 24 jam tentunya dengan kondisi lingkungan yang sesuai. Kondisi lingkungan yang sesuai bagaimana? Ya kalau media oke lah ya sudah disesuaikan dengan nutrisi yang dibutuhkan. Suhu, nah suhu pun juga sangat menentukan. Di mana suhu ideal atau suhu optimum untuk bakteri itu tumbuh itu adalah di suhu 37 derajat Celcius. Jadi harus di-setting alat inkubatornya ya untuk tetap stay di suhu 37 derajat Celcius. Tidak boleh naik dan tidak boleh turun. Ya. Nah, ini contoh soal yang kedua. Jika 100 sel ya setelah ditumbuhkan selama 5 jam itu menghasilkan 1.720 sekian sel. Ya. Maka jumlah generasinya berapa? Ya, 100 sel ditumbuhkan di media. Terus ditunggu 5 jam jumlahnya jadi 1 juta sekian itu. Jadi waktu generasinya berapa? Ya sama, tinggal dimasukkan ke dalam rumus ya sehingga diperoleh N-nya itu adalah 14. Dan kemudian untuk menghitung waktu generasi berarti T per N. Di sini kan 5 jam, ya 5 jam itu berapa menit? Nah silakan dikonversi, berarti 60 kali 5 gitu ya.
per 14, ketemulah 21 menit per generasi. Jadi untuk mendapatkan itu semua ya, itu membutuhkan waktu 21 menit untuk setiap generasinya. Nah, ini silakan nanti bisa dipelajari lagi ya untuk rumusnya, karena ini penting untuk kalian bisa menghitung waktu generasi setiap bakteri. Kenapa? Karena setiap bakteri itu pasti memiliki waktu generasi yang berbeda-beda. Contoh di sini ada bakteri Bacillus cereus. Itu waktu generasinya 28 menit. Ya. E. coli 12,5 menit. Nah, kan beda kan antara satu bakteri dengan bakteri yang lain gitu. Kemudian Staphylococcus aureus itu antara 27 sampai 30 menit. Nah, yang lebih lama lagi nih, Mycobacterium tuberculosis ya, atau yang menyebabkan penyakit TB. Ya ini 792 menit, berapa jam itu ya. Artinya apa? Si bakteri ini butuh waktu inkubasi dulu lama gitu ya, selama itu baru dia memperbanyak diri. Makanya biasanya kalau mereka yang kena TB itu nggak bisa langsung dideteksi kalau belum ada pertumbuhan di dalam paru-parunya gitu ya, belum banyak gitu ya. Sedangkan waktu generasinya itu ya lumayan lama, yaitu dalam hitungan ratusan ya, 792 menit. Kemudian ada lagi Treponema pallidum. Ini Treponema pallidum ini penyebab penyakit sipilis ya. Nah, ini lebih lama lagi nih, 1980 menit baru dia bisa memperbanyak diri di dalam medianya atau tempat tumbuhnya. Nah, kalau pada bakteri sama halnya dengan makhluk hidup yang lain ya, ada fase. Kalau manusia itu kan ada fase fase bayi gitu ya. Kemudian fase batita gitu ya. Ada fase balita, kemudian fase anak-anak, apalagi fase remaja ya, dewasa, tua, dan akhirnya meninggal. Itulah fase kehidupan. Sama halnya dengan bakteri. Bakteri pun juga ada fase ya. Ya walaupun tidak sekomplit makhluk hidup yang sifatnya sudah tipe selnya berbeda gitu ya. Kalau pada bakteri kan tipe selnya dia prokariot. Jadi dia lebih sederhana, lebih simple gitu ya. Nah, kalau pada bakteri itu ada 4 fase dalam pertumbuhannya. Ada fase lag ya, ada fase log yang kita kenal sebagai eksponensial, kemudian ada fase stasioner dan fase kematian ya. Jadi semua makhluk hidup itu pasti akan mati. Ya sama, termasuk bakteri pun juga akan mati begitu ya. Artinya ada regenerasi lagi gitu atau peremajaan. Kalau bakteri itu kan sifatnya dia tergantung dari nutrisi ya. Kalau nutrisinya sudah habis ya otomatis dia terhenti pertumbuhannya. Tetapi kalau nutrisinya itu diperbarui lagi, maka dia akan regenerasi lagi. Ya, artinya dia akan tumbuh lagi dengan generasi-generasi berikutnya. Oke, satu persatu silakan. Di sini yang pertama adalah fase lag ya. Yang akan menjelaskan terkait fase lag di sini yang sudah resen atas nama Desak Made, silakan. Baik, fase lag sendiri merupakan fase penyesuaian di mana tidak terjadi penambahan jumlah sel, tetapi aktivitas metabolisme sedang berlangsung untuk mempersiapkan pembelahan sel. Pada fase ini terjadi antara 1 jam hingga beberapa hari. Begitu. Oke. Kalau dilihat pada grafik ya, ini adalah grafik pertumbuhan bakteri ini ya. Nah, fase lag itu adalah fase yang sifatnya tuh datar seperti ini. Kalau kalian perhatikan, fase ini tuh belum ada penambahan apapun. Jadi dia masih flat ya. Tetapi bukan berarti tidak ada pertumbuhan di sana. Tetap ada pertumbuhan, tetapi tidak terjadi penambahan jumlah sel. Ya. Jadi masih konstan dia, jumlahnya masih awal ya, sesuai dengan si bakteri tersebut. Nah, kemudian untuk tahap ini meskipun tidak terjadi penambahan jumlah sel, tetapi ada proses metabolisme yang sedang berlangsung untuk persiapan. Ya, jadi ancang-ancang dulu ya, startnya itu di sini. Nah, kemudian tahap ini juga itu disebut sebagai tahap fase untuk
penyesuaian diri. Apa yang mau disesuaikan? Ya lingkungannya, cocok nggak nih dengan tumbuhnya bakteri? Berarti melingkupi apa saja? Nutrisinya ya, kebutuhan oksigennya. Kalau memang dia bakteri bersifat aerob kan wajib tuh harus ada oksigennya gitu ya. Nah, kalau dia merasa cocok, maka dia akan next ke tahap berikutnya atau ke fase berikutnya. Tapi kalau dia merasa saya nggak cocok di sini dan saya merasa tidak dicukupi nutrisinya atau mungkin ada bahan-bahan toksik yang membuat si bakteri itu mati ya, maka dia selesai, maka dia tidak akan lanjut ke tahap berikutnya. Makanya fase luck ini adalah fase yang menentukan. Meskipun pada fase ini bakteri itu belum ngapa-ngapain, belum ada pertumbuhan, belum ada perkembangbiakan, ya bahkan enzim pertumbuhan pun juga belum dihasilkan. Nah, kemudian kalau sudah selesai ya, oke, saya bisa lanjut lagi nih untuk kehidupan di fase berikutnya ya. Ya ini fase lock, berarti sudah berhasil dia menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Berarti cocok gitu ya, nutrisinya sesuai. Oke, untuk fase lock atau eksponensial di sini silakan Teresia. Oke, silakan. Silakan Teresia. Baik, Bu. Apa sih fase lock itu? Yaitu adalah fase pertumbuhan berbeda yang mempersiapkan bakteri untuk pertumbuhan eksponensial dan melibatkan akumulasi logam sementara. Oke, cukup? Sebentar, Bu. Soalnya di sini lagi berisik, Bu. Fase lock merupakan fase pertumbuhan yang kedua. Fase ini dibuktikan dengan terjadinya periode pertumbuhan yang sangat cepat. Pertumbuhan bakteri pada fase eksponensial dipengaruhi oleh kondisi suhu atau pH dan nutrien dalam media dan sifat genetik mikroba. Fase advasial merupakan fase yang diperlukan mikroba untuk pembelahan sel atau pengandaan yang disebut dengan waktu generasi. Sudah, Bu. Oke, baik. Di fase luck yang awal ya, ketika dia sudah mampu beradaptasi dengan nutrisi yang dimiliki si media tersebut atau tempat tumbuhnya oke gitu ya, baru dia akan mengalami pertumbuhan. Ya, berarti sudah siap ini ya untuk mengalami pertumbuhan dengan pembelahan-pembelahan sel gitu ya. Artinya pada fase ini pertumbuhan bakteri dikatakan aktif ya, seimbang dan cepat gitu. Artinya proses pembelahan selnya itu konstan. Ya, kecuali kalau jumlah nutrisinya tiba-tiba menurun ya beda lagi. Tapi kan ini dianggap kalau jumlah nutrisinya itu sudah disesuaikan begitu ya. Nah, pada proses fase ini ya pertumbuhan eksponensial ini bakteri akan mengalami yang namanya metabolisme primer, di mana dia akan melangsungkan proses pertumbuhan ya yang melibatkan bahan-bahan utama atau bahan-bahan primer seperti karbohidrat, protein begitu. Nah, dengan adanya itu semua berarti kan mendorong bakteri itu akan memperbanyak jumlahnya. Nah, kan biasanya pada tahap ini itu grafiknya dia meningkat ya, naik ke atas seperti ini. Artinya jumlah bakterinya itu meningkat gitu ya seiring dengan proses metabolisme yang ada di dalam media tersebut ya dengan ketersediaan nutrisi yang sesuai. Jadi dia makan gitu ya istilahnya yang ngebut gitu sehingga jumlah bakterinya itu meningkat begitu pada tahap eksponensial. Nah, kemudian kalian perhatikan setelah tahap eksponensial ini itu ada tahap disebut sebagai tahap stasioner ya. Stasioner ini kalau kalian perhatikan kan hampir sama nih kayak yang fase luck ini ya, dia flat seperti ini, tapi flat. Artinya bakteri ini ya walaupun dia butuh yang namanya makanan, tapi tetap ya dalam hal ini dia ada persaingan antara satu dengan yang lain.
ya. Jadi memang sulit untuk terus tumbuh terus ke atas grafiknya, itu sangat susah karena bagaimanapun dia ada kompetisi dengan bakteri-bakteri yang lain, ya. Kemudian yang kedua, sama halnya dengan makhluk hidup yang lain kan pasti menghasilkan zat sisa ya, atau hasil dari metabolitnya itu yang harus dikeluarkan dari tubuhnya. Nah, itu semakin banyak atau menumpuk di dalam media tersebut. Nah, itu menyebabkan si bakteri itu keracunan gitu ya. Artinya mau nggak mau jumlah koloninya akan turun ya, atau jumlah bakterinya akan mengalami penurunan. Nah, apa yang disebut dengan fase stasioner ini? Oke, silakan. Siapa yang akan menjelaskan di sini untuk fase stasioner? Putu Sukma, silakan. Oke, sebentar ya. Ada azan dulu. Kita break sebentar. Nanti dilanjut lagi ya. Baik, Ibu. Oke, silakan dilanjut tuh. Baik, Ibu. Fase stasioner adalah fase yang terjadi penumpukan racun akibat metabolisme sel dan kandungan nutrien mulai habis. Akibatnya terjadi kompetensi nutrisi sehingga beberapa sel mati sedangkan yang lainnya tetap hidup. Pada fase ini mikroba masih melakukan aktivitas memproduksi metabolit sekunder seperti antibiotik, pertumbuhan sama dengan kematian. Sudah cukup, Ibu. Baik ya, tadi yang saya sebutkan di awal ya. Jadi meskipun jumlah bakterinya terus meningkat, tetapi dalam hal ini kan ada kompetisi gitu ya antara bakteri satu dengan bakteri yang lain untuk rebutan nutrisi yang tersisa. Nah, selain itu juga apa? Fase di mana tubuhnya, apa yang dihasilkan oleh tubuhnya itu tuh bisa meracuni dirinya sendiri begitu ya, karena itu kan merupakan zat toksik ya bagi bakteri juga gitu, walaupun itu dihasilkan oleh mereka begitu. Nah, dalam hal ini akan membuat jumlah bakterinya itu akan menurun, tapi ini belum menurun ya, ini masih dalam kondisi dia stuck gitu ya, jumlahnya itu sama gitu. Nah, pada saat fase ini itu metabolit yang dihasilkan bukan lagi metabolit primer, tetapi sekunder ya, untuk apa ya, bisa digunakan yang memang itu diperlukan oleh manusia. Nah, pada fase ini menentukan ini. Jadi fase stasioner ini justru kalau bagi manusia menguntungkan. Kenapa? Karena pada fase inilah bakteri itu menghasilkan metabolit sekunder. Contohnya misalkan antibiotik itu dihasilkan pada saat fase stasioner ini, gitu ya. Nah, kemudian setelah beberapa bakteri itu mati, gitu ya, artinya kan jumlahnya sudah tidak sama lagi dengan sebelumnya. Berarti dia mengalami tahap fase yang terakhir, gitu ya. Ya, ini fase kematian. Ya. Oke, silakan di sini yang mau menjelaskan fase kematian. Yang mau menjelaskan fase kematian, silakan. Putu lagi. Oke, silakan Putu. Fashionnya belum diturunin ternyata, Ibu. Gak apa-apa, lanjut aja karena waktunya juga mau habis juga. Oke, baik, Ibu. Fase kematian adalah fase grafik yang menunjukkan penurunan karena merupakan akhir dari suatu individu yang kembali ke titik awal. Sel-sel mati dengan kecepatan eksponensial. Sudah cukup, Ibu. Oke, nah kalau sudah berkurang itu tadi ya, maka bakteri itu akan mengalami fase kematian ya, di mana ditunjukkan dengan adanya penurunan grafik ya. Jadi penurunan grafik yang dia kebalikan dengan eksponensial ya. Kalau eksponensial itu kan dia naiknya ke atas, nah ini turun ke bawah, artinya kembali ke titik nol ya. Artinya sel-sel itu akan mati dengan kecepatan yang begitu cepat atau kita kenal sebagai eksponensial. Nah, ini adalah fase-fase pada
bakteri untuk mengalami pertumbuhan ya. Jadi sama halnya juga dengan makhluk hidup yang lain begitu ya. Artinya tidak selalu dia abadi gitu ya. Pasti ada fase di mana si bakteri ini akan menyelesaikan hidupnya dan ganti generasi yang baru gitu ya. Jadi perlu dipahami juga bahwasanya bakteri dalam proses pertumbuhannya itu pasti membutuhkan yang namanya nutrisi. Jadi kalau nutrisinya tidak terpenuhi, tentu ini akan menjadi penghambat dalam proses pertumbuhannya. Oke. Ya, mungkin itu ya untuk sesi diskusi atau tanya jawab kita sore hari ini. Kita sebetulnya masih ada satu lagi ya, ini satu paket pertumbuhan dan reproduksi, tapi mungkin belum sempat atau tidak sempat ya kita selesaikan semuanya. Sekali lagi untuk sesi Zoom ini sifatnya untuk mereview kembali atau saya ingin mengambil nilai keaktifan. Jadi untuk yang reproduksi bakteri bagi mahasiswa yang belum menyimak silakan disimak ya. Karena materi kita itu untuk UTS dari awal sampai yang terakhir untuk besok ya. Insya Allah itu materinya adalah genetika mikroba. Jadi untuk UTS juga lumayan ya, berarti ada 7 materi yang nantinya akan dijadikan bahan untuk pembuatan soal mikrobiologi ya, UTS-nya. Oke, sampai sini mungkin cukup ya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Oke, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.